Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan latihan praktek Cisco paket Tracer 3.6.1, di mana di sini saya akan mencoba untuk implementasi VLANs dan trunking. Nah, di sini yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi LAN. Di sini kita di sini yang pertama-tama harus kita lakukan adalah konfigurasi VLAN. Di semua switch di sini ada 3 switch, yaitu switch A, switch B, dan switch C. Di sini sudah ada VLAN number dan VLAN name yang harus kita masukkan ke dalam switch A, switch B, dan switch C. Pertama kita masukkan ke dalam switch A dulu. Kita harus masuk dulu ke enable, configure, terminal. Lalu kita masukkan VLAN number, yaitu VLAN 10. Lalu kita masukkan namanya, name, admin. Lalu selanjutnya VLAN 20 dengan nama accounts. Lalu selanjutnya VLAN 30 dengan nama HR. Lalu VLAN 40 dengan nama voice. Lalu VLAN 99 dengan nama manajemen VLAN 99. Lalu yang terakhir VLAN 100 dengan nama native. Lalu ini bisa kita copy lalu kita ke notepad, kita paste, lalu kita ke replace all, lalu kita hapus yang tidak kita gunakan. Ini memudahkan kita untuk memberi nama di switch yang lainnya, itu switch B dan juga switch C. Kita tinggal masuk ke switch B, lalu kita tinggal enter, lalu kita paste. Jadi sudah ada namanya. Lalu kita ke switch C, lalu kita tinggal paste sama seperti di switch B. Enter. Nah, jadi semua switch sudah ada VLAN number dan VLAN name. Lalu yang kedua adalah kita memasukkan port VLAN ke dalam switch B dan switch C yang sesuai dengan yang ada di tabel ini. Lalu kita ke switch B, kita masuk lagi ke enable, configure terminal, lalu kita ke interface, internet 01.
lalu kita ketik switch port mode akses, lalu kita masukin switch port VLAN. Switch port akses VLAN 10. Tetap pakai switch port akses VLAN 10. Lalu kita masukin lagi interface 02 interface lalu kita masukin lagi switch port mode akses, lalu switch port VLAN 20. Kita masuk ke interface F03, lalu switch port switch port akses VLAN 30. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan VLAN port di switch C. Kita enable terlebih dahulu, lalu configure terminal, lalu kita masuk ke interface, F01 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu interface 02, lalu switch port mode akses, lalu VLAN 20. Lalu selanjutnya interface 03, lalu switch port mode akses, lalu switch port VLAN 30. Nah, lalu di switch ke switch C, di sini ada interface pas Ethernet 04. Lalu sama seperti tadi, switch port mode akses, lalu kita masukkan switch port
akses VLAN di VLAN ke-10 juga. Nah, lalu karena di sini ada 2 VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 10 dan VLAN 40 atau VLAN voice. Jadi karena VLAN 10 ini dalam bentuk data, jadi kita harus menggunakan untuk VLAN 40 kita menggunakan MLS QoS trust. Lalu kita masukkan switch port voice VLAN 40. Lalu selanjutnya ada configure the virtual management interface, create the virtual management interface on all 3 switch, address the virtual management interface according to the addressing table. Jadi kita memasukkan IP address di semua switch ini, di 3 switch ini. Yang pertama kita masukkan di switch A, kita enable lagi, lalu configure terminal, lalu di sini dimasukin ke dalam interface VLAN 99, lalu IP address ini kita copy aja, kita paste 252, lalu kita masukkan 255, 255, 255. Nah, lalu kita enter, lalu no shutdown. Lalu sama untuk di switch yang B, kita enable lagi, lalu configure terminal, lalu kita ke interface VLAN 99, lalu IP address di 253 untuk switch B. Lalu kita masukkan lagi 255, 255, 255. Lalu kita enter, lalu no shutdown. Lalu yang terakhir switch C, kita langsung kita exit saja dulu, lalu kita ke interface VLAN 99, lalu di sini kita masukkan IP address untuk switch C itu tuh 254, lalu 255 lagi, 255, 250, lalu enter, no shutdown. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah configure static trunking. Kita akan konfigurasi switch A dan switch B sebagai static trunking, yaitu dengan cara kita ke switch B terlebih dahulu, lalu kita masuk ke
interface-nya yaitu G01. Yang di sini G01 untuk switch A dan switch B. Kita enter, lalu kita switch port mode terang, lalu kita enter. Selanjutnya, karena kita disuruh untuk disable dynamic tracking on port, jadi kita ketik switch port no negative. Nah, kita ketik ini, lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita ketik lagi switch port. Nah, lalu selanjutnya kita ketik switch port native VLAN 100. Switch port terang native VLAN 100. Nah, lalu kita melakukan hal yang sama ke switch A. Yang pertama kita masuk dulu ke interface G01, lalu kita masuk ke seperti yang ada di switch B, yaitu switch port mode terang, switch port mode terang, lalu sama kita disable juga, yaitu switch port lalu selanjutnya kita ketik switch port terang native VLAN 100. Nah, selanjutnya di switch A kita keluar dulu, lalu kita show interface G02 switch port. Nah, lalu yang di switch C sama kita ini harus enable terlebih dahulu, lalu kita ketik sama seperti di switch A, yaitu show interface G002 switch port. Nah, lalu karena dua mode untuk switch port A dan C di interface G02 itu tuh sama-sama dynamic auto, jadi seperti yang ada di soal di sini kita harus mengubah konfigur di disable untuk G02 di switch A.
yaitu dengan cara kita masuk dulu ke konfigur terminal. Lalu kita masuk ke interface. Oke, lalu kita ketik switch port, mode dynamic DC. Nah, lalu setelah itu, sama seperti tadi, kita juga buat nanti VLAN-nya untuk di interface G02, yaitu dengan cara switch port terang native VLAN 100. Nah, lalu karena yang dimatikan di server hanya di switch A, jadi di switch C kita hanya memasukkan native VLAN ini. Kita konfigur dulu, figur terminal, lalu kita ke interface G02, lalu kita ke switch port terang VLAN native VLAN 100. Nah, selesai, sudah kompleksinya sudah 100%, berarti sudah benar. Nah, di sini kita akan mencoba untuk nge-ping PC1 VLAN 10 dengan PC4 VLAN 10. Di command prompt kita ping 192.168.10.11. Nah, dia sudah bisa ngeping sesama VLAN 10. Nah, kalau misalnya kita coba untuk ngeping di VLAN 20, maka dia akan request timeout. Ya, 158.20. Jadi dia akan RTO. Nah, sekian video dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.